Perkenalkan, nama saya Luhmade Dwi Lestari dengan NIM 19101158. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai aplikasi mobile yang saya buat dengan menggunakan SQLite dalam Android. Baik, saya akan mulai. Seperti yang sudah terlihat, saya di sini telah membuat file dengan nama UAS 19101158. Di sini saya sudah membuat file Java yang terdapat 4. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Saya mulai dari sql.java. Pada kelas sql.java, di sini saya mengimport 4 library, di mana ada konteks, database SQLite, SQLite Open Helper. Nah, selanjutnya yaitu di sini saya membuat 2 variabel global di mana yang bersifat privat. Artinya tidak bisa diakses oleh kelas lain. Selanjutnya yaitu db.db merupakan nama dari database yang saya buat. Selanjutnya yaitu kita masuk pada public void oncreate. Public void oncreate, di mana ini bertujuan untuk menjalankan ketika pertama kali program dijalankan, yaitu onCreate. Di sini saya membuat create tabel pegawai dengan kolom ID, nama pegawai, alamat, JK atau jenis kelamin, dan yang terakhir yaitu golongan. Lalu, selanjutnya, ini merupakan isi dari tabel pegawai yang saya buat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai file main activity Java. Di sini saya membuat aplikasi data pegawai lurah. Sudah terlihat pada coding berikut, yaitu di sini saya menambahkan library seperti berikut. Selanjutnya, saya menambah di sini terdapat deklarasi variabel, yaitu terdapat variabel daftar dengan tipe data string, ada list view 01 dengan list view, ada menu dengan kelas menu, dan kursor dengan kursor. Selanjutnya, yaitu ada 3 kode baris, di mana MADIS ini menunjukkan kelas dari main activity. Selanjutnya yaitu ada DB helper, SQLDIS, di mana new SQLDIS ini berarti memanggil SQL yang ada dalam kelas SQL. Selanjutnya yaitu ada refresh list, memanggil fungsi dari public void replace list. Di sini kita membuat folder baru, yaitu dengan method void. Di sini ada bagian SQLite database sebagai objek, dan saya memanggil readable database yang dibuat di sql.java, yaitu select from pegawai. Jadi, semua tabel akan tampil dari awal. Selanjutnya, yaitu pada get count, kita akan menghitung kira-kira ada berapa data, kemudian move to first. Nanti kursornya itu akan pindah ke paling atas. Selanjutnya, yaitu pada metode onItemClickListener, di mana jika diklik, maka akan menampilkan pada ubah data dan hapus data. Selanjutnya, jika dia memilih edit, maka dia akan masuk pada case 0. Sedangkan
Jika dia memilih case 1, dia akan masuk pada delete. Selanjutnya yaitu pada public boolean, di mana di sini ketika ada option menunya itu adalah tambah, refresh, dan exit. Selanjutnya yaitu terakhir option pada select. Jika kita memilih case 1, maka dia akan tambah. Jika kita memilih case 2, yaitu ada refresh, dan yang ketiga yaitu finish atau exit. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai add.java. Di sini sudah terlihat saya menambahkan beberapa library. Selanjutnya yaitu terdapat deklarasi dari variabel serta objek. Selanjutnya di sini yaitu ada onCreate, di mana saya panggil kelas SQL yang tadi, kemudian saya sambungkan pada kelas XML. Kemudian, di sini terdapat button add simpan, yang saya beri nama dengan button add simpan, di mana setelah diklik, maka akan dilakukan connect terhadap SQL, yaitu dengan insert into pegawai, yang berisi dengan nama pegawai, alamat, jenis kelamin, dan golongan. Setelah dieksekusi, yaitu membuat toast untuk mengirim pesan, yaitu dengan toast berhasil. Setelah itu, yaitu finish untuk menutup halaman dan kembali pada menu awal, yaitu pada main activity. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai file edit.java. Di sini sudah terlihat bahwa saya menambahkan library, yaitu mengimport library. Selanjutnya, yaitu terdapat deklarasi variabel serta objek. Dan selanjutnya, yaitu di sini terdapat metode void_onCreate, yaitu saya koneksikan dulu SQL pada kelas SQL, kemudian di sini saya sambungkan XML dengan kelas edit activity. Kemudian saya panggil dengan query select from pegawai, where nama pegawai. Dengan nama pegawai nantinya yang akan dipilih. Yaitu selanjutnya terdapat get count, yaitu mencari datanya. Kalau seandainya datanya lebih dari 0, maka yang dilakukan yaitu parsing. Selanjutnya yaitu ada button add simpan. Button add simpan ini yang akan sambungkan pada button add simpan. Kalau seandainya diklik, maka dilakukan yaitu query update data. Update tabel pegawai. Selanjutnya, yaitu pada query update data terdapat update nama pegawai, update alamat, update jenis kelamin, update golongan. Selanjutnya yaitu pada where ini dimaksudkan yaitu mencari jika berdasarkan nama, berarti menggunakan nama. Lalu terdapat toast untuk mengirimkan pesan dengan toast berhasil. Selanjutnya yaitu ada refresh untuk refresh list, dan selanjutnya yaitu ada finish untuk menutup aplikasi. Nah, selanjutnya pada folder layout terdapat 3 activity main, terdapat file untuk mendesain dari tampilan interface. Yang pertama itu ada activity main.xml. Di sini terdapat coding yang sudah tertera, dan dengan tampilan yang nantinya yaitu seperti ini, terdapat data pegawai lurah dan terdapat list view seperti ini. Dan selanjutnya yaitu ada add.xml, di mana
Tampilan nantinya akan seperti ini, terdapat nama pegawai, alamat, jenis kelamin, golongan, serta ada button simpan. Selanjutnya yaitu ada edit, file edit, yaitu di mana nanti di sini jika ingin mengedit data, maka akan terlihat halaman ini, terdapat nama pegawai, alamat, jenis kelamin, golongan, dan terdapat tombol simpan. Baik, setelah saya jalankan aplikasi dari UAS 1910-1158, di sini terlihat tampilan awal yang berisi data-data dari pegawai lurah. Di sini saya akan mencoba untuk membuka dari data Dwi Lestari. Dengan terlihat terdapat pilihan ubah data atau hapus data. Saya akan menampilkan tampilan dari ubah data. Pada ubah data terdapat nama pegawai, alamat, jenis kelamin, dan golongan. Dan terdapat button simpan. Selanjutnya, saya akan mencoba activity untuk menambah data. Di sini kita klik menu, dan terlihat tambah, refresh, dan exist. Di sini saya akan mencoba activity tambah. Dan terlihat tampilan dari activity tambah. Di sini saya akan memasukkan nama dari pegawai, Dian, dengan alamat Jembrana, dengan jenis kelamin perempuan, golongan A. Dan saya akan mengklik button simpan. Dan seperti yang terlihat, berhasil untuk menambahkan data Dian. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menjalankan activity delete data. Di sini saya akan mencoba mendelete data Luna dengan pilihan hapus data. Maka data Luna otomatis terhapus. Sekian dari demonstrasi dari aplikasi mobile yang saya buat. Terima kasih dan selamat pagi.